Halo, balik lagi. Kita ngobrol-ngobrol lagi ya, santai aja. Makasih banyak buat teman-teman yang udah ngikutin YouTube gue ini ya. Jadi ya memang kalau misalkan mungkin dari beberapa lu nanya ya, kayak gue tuh kenapa sekarang banyaknya di mana? Banyaknya di YouTube, terus di Instagram jarang-jarang gitu ya. Ya karena lagi pengen aja sih, bukan karena gimana gimana, tetap aktif aja di Instagram. Tapi kalau lu pengen nanya-nanya kan biasanya kan lu yang nonton ini kan biasanya tahu gue dari Instagram kan biasanya. Eh, Kalau pengen tanya-tanya bisa aja DM, nggak masalah. Dan kemarin banyak banget yang notice perihal buku yang gue baca ya. Lu bisa cari aja di Amazon ya, Thinking in Beds. Annie Duke kalau nggak salah eh, penulisnya ya. Itu harganya seingat gue di Amazon $11. Jadi kalau itu bahasa Inggris, jadi kalau seandainya lo terbiasa untuk baca itu, baca aja. Dan satu lagi buku tentang harta nabi yang gua mention itu ada di Gramet. Ada di Gramet kok. Emang bagus aja sih itu buku ya. Menurut gua mematahkan stigma zuhud palsu, bagus sih, bagus banget. Hari ini gue mau bahas perihal kenapa sih nikah muda gitu kan. Itu aja. Jadi perjalanannya gue tuh sebenarnya gue sempet ini sih sempet sempet gagal nikah lah, ibaratnya gitu, sempet gagal nikah. Karena dulu pacarannya lama. Habis itu gue masuk kampus tuh dalam keadaan patah hati lah, intinya begitu. Kegagalan itu yang bikin gue tuh jadi merasa lebih hati-hati saat ngejalin hubungan. Dan waktu itu sempat gue lost banget buat nggak pacaran atau buat gak jadian sama perempuan tuh, lost banget lah, bener-bener ini banget, bener-bener ngeceng dikit. Terus habis itu cantik dikit tuh bawaan gue tuh udah kayak ntar kumat lagi kayak gue waktu itu ngejagain jodoh orang kan, ngapain gitu kan. Nah akhirnya gue pas kuliah tuh emang fokus aja jualan dan cari duit ya, kayak gue bilang di podcast di kemarin-kemarin yang gue di episode kemarin. Terus gue tuh merasa kayak gue berjanji sama diri gue dan ibu gue waktu itu bahwa gue pengen kalau gue nemu satu yang bikin gue nyaman, yang bikin layak banget diperjuangin, dimana waktu itu istri gue sekarang, gue kayaknya mau itu aja deh. Udah habis itu langsung merit aja. Atau juga waktu itu dalam keadaan cari uang dan segala macam tuh gue ada lah gitu, bisa banget gitu. Nah ada yang harus lo garis bawahin, terutama perihal klaim dewasa ya. Klaim dewasa itu bukan lo yang mengklaim. Jadi orang terkadang menikah itu kan karena orang itu menikah karena merasa sudah dewasa. Tapi permasalahannya adalah beberapa orang merasa dewasa karena dia mengklaim dia dewasa. Bukan orang tua yang bilang bahwa oh, oke, lo udah dewasa nih, silahkan aja gitu. Bukan begitu. Nah kalau gue tuh lebih rekomenin banget klaim dewasa itu datang dari orang tua lo atau orang terdekat lo. Jadi emang bener-bener ya udah nak, kalau misalkan mau nikah aja. Ibu rasa udah sanggup lah gitu, udah mampu, kayak gitu aja. Nah biasanya klaim dewasa itu memang sebaik-baiknya datangnya dari orang tua ya, menurut gua. Sekalipun lu merasa mampu, sekalipun lu merasa siap, tapi feeling orang tua tuh menurut gua nggak ada dua sih. Karena dia yang benar-benar mereka yang benar-benar ngerawat lu banget dari kecil dan sampai dewasa. Bahkan saat lu misalkan lu lagi kuliah, kemudian lu tipe sakit gitu misalkan, biasanya orang tua tuh punya feeling tersendiri. Biasanya punya feeling tersendiri di mana yang gua tahu belakang itu namanya ternyata buhul, ikatan itu hadir ke seseorang yang memang secara emosional tuh dekat gitu. Nah biasanya kalau kita merasa feeling kita nggak enak tentang anak kita, atau feeling kita nggak enak tentang orang tua kita tuh sampai gitu ke hati kita. Nah itu namanya buhul ya, ikatan. Nah itu memang alamiah, memang ada, memang sunatullahnya seperti itu. Klaim dewasa itu singkat cerita gue dapat dari ibu gue sebenarnya. Bapak gue sih ya aja lah. Ya aja. Waktu itu gue ketemu istri gue tuh saat gue jadi ketua panitia penerimaan mahasiswa baru ya, kampus gue di UPI dulu. Nah gue tahu istri gue tuh dari situ aja. Dan nggak pernah sampai
apa ya, nggak pernah sampai ngedeketin di awal-awal bulan tuh. Gue nggak pernah sampai deketin yang kayak ngajak jalan gitu, enggak sih. Gue lebih memahami ya, lebih lebih merhatiin gitu, lebih merhatiin sebelum ambil langkah itu. Merhatiinnya tuh gimana? Merhatiinnya tuh ya gue mau lihat siapa teman-temannya gitu. Kalau teman-temannya itu kan refleksi ya, refleksi dari teman-teman itu, refleksi dari kita kan sebenarnya. Saat kitanya brengsek ya kita dapat teman yang brengsek juga gitu, nggak jauh-jauh. Kalau kita temennya misalkan bandit atau teman kita tuh preman, ya nggak jauh-jauh juga, di situ juga teman kita. Nah kalau lingkaran kita ustadz, kitanya kayak ustadz gitu, ya lingkaran kita juga ustadz juga. Nah pasti di dalam dinamika hidup itu kan pasti ada aja ya yang rese. Nah itu dinamika aja sih, nggak masalah. Intinya Allah tuh cuma kasih orang yang pantas lah buat kita. Kita tuh nggak akan pantas kalau ketemu orang ini, ya udah kita nggak akan dipertemuin sebatas itu. Nah, gue ngeliat dari teman-temannya aja gitu, dan gue rasa mereka orang-orang baik. Dan gue merasa ya udahlah, gue mau perjuangin gitu. Ya, gue cerita ke ibu gue bahwa gue lagi kesemsem, lagi jatuh hati lah sama seseorang gitu. Terus di luar cantik ya jelas ya di luar cantik. Orang kalau fisik bilang jangan cari fisik, ya bullshit lah. Orang pasti juga, masa ya bangun tidur lo ngeliat aduh itu kan enggak. Makanya cantik itu kan relatif. Banyak orang bilang cantik itu inner ya kan, ada mukanya blasteran gitu ya, versi masing-masing lah pasti. Tapi orang yang lo pilih itu pasti cantik versi lo gitu. Nah waktu itu gue melihat dia cantik versi gue. Terus orang yang bisa gue perjuangin banget lah setelah badai-badai patah hati yang gue alamin bertahun-tahun sama seseorang. Habis itu tiba-tiba dia sama orang lain. Nah itu kayak oase di gurun pasir lah gitu. Nah habis itu gue ngeliat dari situ mulai kayak ibu gue ada sedikit rasa, aduh kamu yakin nggak gitu. Nah refleks pertama itu yang gue tangkap dari orang tua biasanya. Kalau gue ya, refleks pertama itu yang gue tangkap dari orang tua. Saat refleks orang tua itu ke gue begitu ya, gue sadar diri bahwa gue belum siap untuk itu. Tapi apakah gue berhenti? Enggak. Gue berarti menjalankan itu sebagai evaluasi kan. Berarti gue belum cukup dewasa untuk ngambil langkah itu. Ibu gue aja masih ragu sama gue gitu kan. Gimana caranya supaya mereka yakin? Yakinkanlah mereka. Jadi semenjak itu gue pulang ke Bandung, gue pulang ke Cirebon, ibu gue di Cirebon, bapak gue di Cirebon, gue ada di Bandung, gue selalu bawa oleh-oleh sebatas itu. Terus kayak kayak uang bulanan dilebihin. Terus kayak misalnya token listrik habis lebih cepet, kita bayarin tetap gitu kan. Jadi rasa tanggung jawab itu yang jadi patokan biasa sama orang tua buat, lo cukup dewasa deh untuk itu, karena lo bisa bertanggung jawab minimal yang begini gitu kan. Nah itu hal-hal seperti itu yang menurut gue lo jangan sampai ngeklaim bahwa dewasa itu dari lo. Kalau bisa sih dari orang tua. Nah selang beberapa bulan gue juga masih usahain buat kenal dan deket sama istri gue yang sekarang dulu ya, di 2015-2016. Gue tuh masih tetap ngomong ke ibu gue bahwa aku kayaknya mau serius banget nih bu sama orang ini. Jadi menurut aku pengen perjuangin aja. Ya kalau menurut ibu belum cocok, ya kasih tahu aku aja kapan aku cocoknya gitu. Kapan ibu merasa tenang, kapan ayah merasa tenang bahwa aku nih orang yang bisa bertanggung jawab gitu. Itu aja gue selalu kasih sinyal itu, selalu ketemu segala macam. Sabar, jangan dipaksa. Karena kalau dipaksa tuh bawaannya tuh emosi terus, dan itu akan makin menjauh. Nah kalau yang gue dapet tuh dari beberapa teman-teman gue tuh caranya salah. Menurut gue caranya salah. Karena nggak nikah cuma karena iman tuh bukan jalan yang lo harus ambil banget gitu. Nikah karena lo beriman, ngaku lo beriman, dan rezeki itu pasti Allah turunkan, nggak tahu kapan. Menurut gue itu alasan yang abstrak ya. Sekalipun diri lo yakin, tapi belum tentu orang tua lo yakin restu mereka turun. Belum tentu. Makanya menurut gue yang paling penting adalah restu mereka dulu, karena ini yang akan menentukan keberkahan dari rumah tangga lu kan gitu.
Itu sih kalau menurut gue ya. Jadi kalau alasan lu merit cuma karena iman, menurut gue tahan dulu. Hal logis apa yang bisa lu sampaikan ke mereka bahwa lu tuh memang bukan mapan, sorry, lu tuh memang mantep untuk nikah gitu, siap untuk merit, dan mereka merasa juga bahwa oke, anak gue tuh udah cukup gitu, anak gue tuh udah mampu lah, insya Allah bisa. Ya, gue bukan berarti bilang bahwa lu harus nunggu mapan dulu, nggak begitu. Tapi kedewasaan itu ya sekali lagi klaimnya jangan dari lu. Klaim dewasa itu harus datang dari orang tua menurut gua. Makanya lu harus banyak ngobrol gitu, harus banyak ngobrol dari mereka, pelan-pelan, sinyalnya dikasih dikit-dikit gitu. Itu sih yang gua iniin ya, karena saat restu jalan tuh, restu dapat, insya Allah sih dimudahin lah, mudah-mudahan gitu ya. Nah, kayak gitu intinya begitu. Jadi jangan sampai lu merit karena berdasarkan dorongan sosial tuh. Seandainya kita kan kuat ya, kultur kita di timur nih, orang timur nih kuat banget gitu. Saat ada perempuan, mohon maaf, umur 28, 30 belum nikah, disangkanya gimana gitu. Buat gue ya, pilihan hidup itu nggak bisa orang paksain. Pilihan hidup itu cuma jadi referensi aja, belum tentu lo harus ambil. Contoh, misalkan lu dibandingin sama saudara lu nih, misalkan ya, lu disebandingin sama saudara lu atau temen deket lu lah, misal dibandingin, tuh dia tuh umur 20 tahun udah merit, masa kamu umur 26 gak merit, itu gak apple to apple menurut gua. Karena bagi gua, lu hidup itu nerima soal ujiannya tuh beda-beda sama yang lain. Kita lahir, lembar ujian tuh dari Tuhan, dari Allah tuh udah ada. Nah kita tuh tinggal selesaiin kan, kita selesaiin. Sekarang gimana kita mau nyelesain masalah kita dengan membandingkan kita sama orang lain, yang orang lain aja soalnya beda. Itu kan gak make sense, gak masuk akal. Semua orang itu punya cobaan masing-masing, ujian masing-masing, lembar ujian masing-masing yang harus dia isi masing-masing. Jadi menurut gua, seandainya ada lembar soal yang sama, jadikan itu referensi, karena bisa jadi sekali lagi jawaban yang dia buat, aksi yang dia ambil itu belum tentu cocok sama soal yang lo harus selesaikan gitu. Ya jadi menurut gue itu pemahaman kuno yang harus banget ngikutin budaya, ngikutin sosial, ngikutin ini yang harus dijadiin masuk ke standar kita tuh. Menurut gue sih harus hati-hati ya. Menurut gue harus hati-hati karena bisa jadi pilihan-pilihan yang orang buat itu nggak cocok sama lu gitu. Ya itu menurut gue ya. Jadi mohon maaf ya, kayak perempuan yang 28, 30 tuh stigmanya tuh kayak di sini tuh nggak enak. Padahal menurut gue biasa aja, nggak masalah. Mungkin kan kita kayak kemarin ya, episode kemarin gue bilang konteksnya mungkin kita nggak paham, tapi lo narik kesimpulannya utuh gitu. Ya bisa jadi dia udah berkali-kali dikecewain laki-laki, ya kan? Bisa jadi dia memang sedang mengusahakan kehidupan yang lebih layak untuk keluarganya. Bisa jadi kan seperti itu. Makanya keluarga-keluarga kita, saudara-saudara kita, ya kan, kalau misalkan lagi lebaran ada pertanyaan, lu kapan merit segala macem. Buat gue jangan menganggap itu terlalu menyeramkan gitu. Emang sebel sih. Emang sebel kan pasti. Gue nggak pernah tahu sih lo kayak gimana. Tapi yang gue dapet curhat-curhat dari teman-teman dekat gue tuh, mereka pasti akan berpikir sebel banget ditanya begitu tuh sebel. Orang nganggapnya sekarang jokes kan, yang begitu-begitu. Ya alhamdulillah kata dia. Bagus lah kalau kayak begitu-begitu dianggap jokes, karena kalau dianggap serius gue juga sebel gitu. Ya makanya sebisa mungkin budaya begini tuh stop di orang tua kita, stop di keluarga kita tuh jangan begitu. Kita ya udah, itu hidup orang, lu jangan berusaha untuk masuk dalam terus banding-bandingin, itu sakit hati kayak gitu. Jangan begitu. Nah, pilihan untuk merit itu selain datang dari diri lu sendiri, harus juga klaim dari orang tua lu. Kalau misalkan orang tua lu nggak ada, sedangkan lu di posisi yang lu mau merit, ya lu tanya sama saudara terdekat lu tuh seperti apa sih orangnya gitu kan. Kalau perempuan, apakah dia cukup bisa menghandle ibaratnya stress management, dia sanggup apa enggak, sabar apa enggak gitu kan. Kalau laki-laki, apakah dia bisa memenuhi 3 kriteria fungsi utama suami, yaitu lebih kayak pendidik, ya kan, pelindung, penafkah. Nah ini apakah
3P ini lu bisa mampukan gitu. Karena beberapa orang menikah mentabukan ekonomi. Ya mentabukan ekonomi, nggak usah nikah, nggak usah nunggu mapan. Nikah tuh nggak usah nunggu begitu-begitu, nikah menikah aja, orang itu agama. Iya bener pak, bener. Gua nggak pernah mempermasalahkan itu, bener. Silahkan lo kalau mau bertahan dengan pemikiran seperti itu, silahkan, nggak masalah. Tapi kenyataan yang gua udah married, dan gua banyak teman-teman yang udah married juga dengan pola pikirnya seperti itu, terkadang konflik yang ada di rumah tangga itu malah jadi makin parah. Terkadang itu, padahal konflik itu kan selalu ada. Ya, konflik itu selalu ada. Cuma yang bikin mau lebih parah lagi atau enggak tuh ya kita sebenarnya. Sekarang kalau misalkan alasan merit lu adalah karena lu beriman, karena agama, ya it's okay. Kalau lu pengen bertahan itu okay, tapi gue mau kasih tahu di depan nih, gue mau kasih tahu kalau buat lu yang belum merit, bahwa saat lu menikah itu bukan cuma tentang iman. Ini tentang lu dealing sama manusia-manusia di sekitar lu. Ini tentang dealing tentang ekonomi. Ini dealing tentang relationship, tentang komunikasi. Ya. Ini dealing tentang itu. Jadi bukan cuma tentang iman. Ya, karena kalau misalkan lu cuma ngobrolin tentang iman, itu habluminallah lu gitu. Hubungan lu sama Allah gitu. Tapi kita nih hidup di bumi di mana ada manusia lain. Jadi habluminanasnya juga perlu. Ya. Makanya menurut gua dari segi laki-laki sih. Kalau dari segi laki-laki ya 3 itu menurut gua ya. Pendidik, pelindung, sama penafkah. Kalau 3 ini lo bisa terpenuhi sih menurut gua silahkan merit lah gitu. Terlepas iman lo seperti apa ya. Kayak gitu kalau menurut gua. Jadi gua waktu gua merit tuh gua di umur 22. Orang pada bilang nikah muda, tapi sebenarnya kalau secara umur, konteksnya lu secara umur memang muda, tapi secara emosional itu datangnya semua datangnya itu dari orang tua gua dan mertua ya, dan calon mertua waktu itu. Gue inget banget waktu pas gue datang ke orang tuanya ya, orang tua istri gue sekarang, bahwa Happy nggak kuliah tante, om. Happy nggak kuliah, Happy murni usaha pun gak bagus-bagus banget kok, tapi cari duit Happy bisa. Terus Happy juga orang yang bisa dibilang kalau masalah tanggung jawab lebih baik dengar dari keluarga Happy, jangan dari Happy sendiri, karena Happy gak mau klaim. Itu kalimat yang gue datang ke calon mertua gue waktu itu gitu. Jadi gue bener-bener apa adanya, gue gak mau nutup-nutupin bahwa gue kayak gimana, persona gue di Instagram itu seperti ini, kenyataannya bagaimana gue harus jelasin semuanya. Gue jelasin semua dan gak ada yang gue tutup-tutupin. Karena saat lu menutupi sesuatu saat di awal pernikahan, ya, nutupin sesuatu di awal pernikahan dan lu tahu itu pas nikah, itu akan jauh lebih shock dan lebih sakit hati. Ya, lebih baik di awal-awal itu sebagai laki-laki nih, kalau kita orang timur ya, yang mendatangi perempuan atau keluarga perempuan, itu yang pertama banget menurut gue adalah kendalikan ekspektasi. Jadi jangan beranggapan bahwa lu hidup nanti sama anaknya bakal lancar-lancar aja, enggak. Sebisa mungkin lu tuh harus realistik. Sebisa mungkin lu harus banyak referensi tentang hidup pernikahan seperti apa. Kenapa? Karena nanti orang tua calon istri lu nanti pertimbangannya pasti matang banget menurut gua ya. Itu pasti matang dan merasa bahwa anak ini kayaknya sebelum datang ke sini udah banyak referensi, udah lebih siap. Nah, jadi jangan cuma ngomongin manis, jangan. Lebih baik pahit aja. Kasih tahu bahwa kayak tadi gue, bahwa orang tua gue divorce, orang tua gue bercerai. Gue sampein pas lagi waktu gue datang ke calon mertua gue waktu itu, gue sampein bahwa orang tua gue bercerai, orang tua Happy bercerai, tante. Insya Allah Happy nggak mengikuti ke arah sana gitu, insya Allah. Tapi ini jadi pertimbangan tante aja bahwa Happy datang dari keluarga yang nggak utuh gitu. Nah, itu kan juga harus kasih tahu ya, karena orang broken home itu kan anak yang orang tuanya bercerai itu sakitnya tuh terkadang bukan di material, bukan. Sakitnya tuh kan di emosional ya, di emosional, dimana yang mungkin apalagi kalau seandainya lu
orang tua lo bercerai di saat lo lagi puber-pubernya tuh, lo tuh harus pegangan sama siapa. Nah itu kan yang menentukan diri lo nanti kan. Nah itu yang pasti jadi pertimbangan orang tua gitu. Makanya kalau dari segi laki-laki lo harus 3P tadi ya, 3P tadi, pendidik, penafkah, pelindung, ya kan. Terus kalau perempuan itu ya saran gue, lo udah cukup sabar, lo udah cukup dewasa belum untuk apa ya, untuk menjalani satu rumah tangga yang nggak akan selamanya baik-baik aja gitu. Ya karena kalau perempuan itu kan secara hormon tuh memang hormon kasih sayangnya jauh lebih banyak ya daripada laki-laki. Laki-laki itu kan apa ya, bisa dibilang kalau lo banyak diem aja lo cepet sakit. Jadi memang kita tuh didesain buat cari nafkah gitu. Didesainnya cari nafkah, bukan berarti perempuan gak bisa. Perempuan bisa tetap, perempuan tetap bisa. Cuma permasalahannya adalah kalau di keyakinan gue, penafkahan itu full tanggung jawab gue. Dan waktu awal nikah juga gue udah dealing tuh sama bini gue ya, kalau istri gue tuh nanti kamu mau bekerja atau enggak, karena aku bukan tipikal orang yang melarang kerja. Jadi kalau bini gue mau kerja aja silahkan, gak masalah. Tapi gue udah declare ke dia bahwa kalau kamu sampai stres, itu bukan salahmu, itu salahku. Karena aku gak bisa ngejaga stress management kamu untuk sampai ke office, sampai ke sana. Jadi gue tuh merasa bahwa dunia akhirat itu bakal jadi tanggung jawab gue kan. Anak istri gue tuh bakal jadi tanggung jawab gue. Jadi gue harus memastikan bahwa dia menjalani hidup dia dengan happy, dengan pilihan dia. Tapi di sisi lain gue gak lepas tanggung jawab itu. Gue gak lepas tanggung jawab dari apa yang dia lakuin. Karena seandainya, ini mindset gue ya teman-teman. Jadi lu gak mesti mengikuti standar gue. Tapi ini gue share aja ke lu buat pertimbangan, buat referensi aja. Buat gue ya, kalau seandainya seandainya kalau istri gue tuh bermasalah, istri gue tuh kenapa-napa, yang salah tuh sebenarnya bukan 100% dia, tapi gue mendidiknya, fungsi gue tuh nggak bener, gue kurang mendidik dia gitu. Dan kalau sampai seandainya kayak misalkan gue ngejalanin pernikahan gue itu baik-baik aja, kemudian tiba-tiba gue nafkahnya nggak bisa full, itu salah gue. Kalau di gue ya, gue merasa tanggung jawab itu harus ada, walaupun misalkan istri lo nanti pada kerja atau segala macam, itu terserah. Tapi yang harus lo garis bawain adalah tanggung jawab dunia akhirat lo ya dia gitu ya, bener-bener lo harus tanggung jawab banget buat dia gitu. Kalau sampai stres, kalau sampai segala macam, itu akan berpengaruh ke yang lain, kayak misalkan ke ASI misalkan ya. Kalau misalkan lo nanti udah punya anak, itu kalau perempuan stres, ASInya tuh sulit gitu. Makanya kitanya sebagai laki-lakinya kudu bener-bener ya bisa memposisikan diri gitu. Bener-bener ya lo bisa bayangin lah se-childish apa gitu kalau sampai lo married dengan keadaan yang lo childish, terus dalam keadaan istri lo tuh lagi bener-bener butuh lo tuh kayak gimana sih, se-childish apa. Gue juga di awal-awal nikah gue juga masih belajar banget kayak gitu. Nah itu masalah yang lumayan lah menurut gue. Jadi karena gue tuh belum pernah ada role ya, orang yang berhasil dalam pernikahan tuh seperti apa, gue nggak punya role ya. Jadi gue bener-bener harus ngorek sendiri, harus tahu sendiri, karena gue nggak begitu dekat sama orang tua gue. Jadi gue bener-bener nyari banget role tuh siapa ya yang bisa gue jadiin role gitu, yang bener-bener sekiranya tuh kayaknya gue bisa belajar banyak gitu loh. Nah itulah, jadi masa-masanya gue tahu, gue mengamati, berangkat dari sakit hati segala macem, mulailah beraniin diri buat datang ke calon mertua, ke dia buat ngasih tahu bahwa gue serius. Kemudian restu dari orang tua gue tetap yang utama. Gue nggak pernah memaksain. Kalau menurut dia gue nggak sanggup ya udah nggak usah. Kalau menurut dia gue nggak cukup dewasa ya udah nggak usah. Makanya menurut gue pribadi, gue itu bukan nikah muda, tapi gue nikah dewasa. Gue tuh merasa nikah gue itu dewasa atas klaim calon mertua gue dan orang tua gue, dan itu menurut gue yang jauh lebih ini ya. Dan gue paham fungsi gue nanti sebagai laki-laki, sebagai suami itu akan seperti apa. Gue paham betul fungsinya itu ya, pendidik, pelindung, penafkah, itu udah itu yang gue pegang betul dari diri gue gitu. Jadi gue harus bertanggung jawab untuk itu. Jadi bukan nikah yang atas dasar iman tadi ya, yang gue bilang.
iman itu bener bagus, tapi ya gue orang yang cukup realistis untuk itu ya, bahwa saat lo nikah sama seseorang, nikah sama perempuan tuh bukan berarti baktinya dia kan akan pindah tuh dari orang tuanya ke lo gitu ya, dari orang tuanya ke kita suami laki-laki. Jadi ya pastiin kita memang orang-orang yang bertanggung jawab, yang bisa menjalankan fungsi tadi 3P tadi. Kalau 3P tadi terjalan ya insya Allah mudah-mudahan sih dimudahkan gitu ya. Nah gue tuh sempet waktu dulu juga gue kasih tahu juga bahwa gue sempet ke apa ya, ke kompor lah sama influencer yang nikah muda gitu ya. Influencer yang nikah muda terus yang kayaknya happy banget gitu ya, kayak jalan solusi banget gitu. Terus ada beberapa orang bilang bahwa lu nikah aja nanti bakal jadi kaya kok kalau nikah gitu. Gua tungguin nggak kaya gitu. Nah itu sebenarnya janji-janji Allah, terus kayak ayat-ayat di Quran gitu ya. Kayak misalkan ya saat kita intinya jangan sampai takut bahwa kita nggak akan terpenuhi, itu memang betul. Kita pasti akan selalu dicukupkan gitu sama Allah gitu, sama Tuhan tuh pasti akan selalu dicukupkan. Tapi permasalahannya kapan? Ya kan muncul kan pertanyaan itu. Tapi kapan dicukupkannya itu? Kapan? Ya kan? Nah, gue baru temu jawabannya sekarang. Saat diri lo pantas. Saat ya Allah ngerasa lo pantas. Saat diri lo pantas buat ngemban amanah besar. Saat diri lo pantas ngemban tanggung jawab besar. Saat diri lo pantas lo akan dicukupkan. Nah itu terjadi di pernikahan gue. Akhirnya gue nikah tuh di 2018. Gue married sama istri gue 2022 ini April tuh, di hari Kartini gue 4 tahun married. Ya jelas ya masih panjang banget dan gue masih baru banget. Tapi at least ini yang gue bisa share ke lo gitu. Gue tuh ngerasa banget ya waktu pas di awal-awal nikah tuh memang masalahnya bukan cuma ekonomi, bukan cuma tentang spiritual, bukan itu. Tapi banyak juga dari segi komunikasi ya, kemudian dari mulai saat istri gue hamil tuh kan gue happy banget ya. Nah happy itu membutakan gue tuh terkadang. Membutakannya tuh gimana? Maksudnya membutakannya tuh adalah gue jadi kayak ngerasa udahlah kayaknya seneng nih cepet pulang gitu kan. Pengen ketemu istri, terus pengen ketemu calon anak gitu kan, ngelus perut gitu. Nah itu membutakan gue untuk belajar jadi orang tua yang benar gitu. Selama ini gue mungkin belajar jadi suami yang benar, tapi belum tentu jadi ayah yang benar kan. Nah itu terjadi saat nanti lo ngalamin lah, saat anak-anak itu lahir, mungkin waktu lo udah bukan punya lo gitu. Jadi kayak malam-malam ganti pampers dan lain sebagainya, itu harus lo lakuin. Nah gue tuh di awal-awal pak, jujur aja gue di awal-awal kadang susah nerimanya gitu. Susah nerima waktu, ngelegain waktu gue untuk anak gue tuh susah banget. Tapi akhirnya ada omongan istri gue yang kayak menurut gue bagus gitu, bahwa ya selama ini mungkin Mas Hebi tuh suami yang baik tapi belum tentu jadi ayah yang baik, kamu belajar aja. Iya benar pak, itu benar. Nah selain jadi suami yang benar ya gue harus jadi ayah yang baik kan. Nah akhirnya dari situlah kesadaran itu gue muncul bahwa oke, saat gue punya anak, lu tuh punya alasan untuk lu berjuang banget gitu. Makanya kemarin waktu dibahas tentang personal branding ya, yang bikin kecewa gue banget tuh sebenarnya kan bukan orang ngomong kotor tentang gue, ngomong jelek tentang gue, tapi gue tuh nggak seneng sampai anak istri gue tuh dibawa-bawa dan dikata-katain, tuh gue nggak seneng. Nah itu tuh insting kita ya sebagai manusia kalau punya anak gitu pak. Jadi menurut gue buat lo laki-laki, jangan lupa buat memang lo harus belajar jadi suami yang benar, tapi di sisi lain lo harus belajar jadi ayah yang benar juga, ayah yang baik juga. Nah ayah yang baik tuh kayak gimana? Lo harus banyak sharing sama teman-teman lo yang benar-benar praktikal. Kalau misalkan baca buku doang mah menurut gue nggak connect. Nah gue tuh suka dulu tuh iseng-iseng aja, suka ikut-ikut yang kelas-kelas parenting gitu. Gue iseng-iseng aja ikut belajar, oh ternyata tuh anak tuh begini, ternyata tuh di umur 0 sampai umur 5 tahun tuh ternyata itu sepondasi-pondasinya mereka gitu kan. Kemudian nanti di akil balik tuh masalah kita udah bukan lagi tentang perilaku mereka, tapi ini tentang emosional mereka ke kita gimana, dan itu yang akan dibawa sampai puluhan tahun ke depan. Wah itu gue baru tahu pak. Dan sains itu yang bikin
yang berdasarkan sains itu yang bikin gue jadi makin yakin, oh ini begini ya ternyata punya anak tuh, lu nggak bisa mempertahankan karakter lu yang benar-benar mungkin childish atau mungkin hanya menambahkan udahlah rezeki mah udah ada, udah tenang aja. Itu menurut gue itu nggak bisa sih. Kita laki-laki harus perjuangin, yang benar-benar perjuangin. Nah akhirnya bini gue tuh mengambil langkah untuk tidak kerja. Bini gue tidak kerja padahal gue nggak melarang. Padahal kerja mah kerja aja kan. Buat gue mah gue senang-senang aja kalau misalkan bini gue ada kegiatan. Tapi ternyata bini gue memilih untuk tidak kerja. Ya it's okay, berarti penafkahan di gue semua. Apakah gue terbebani? No, enggak. Sama sekali enggak. Itu karena tanggung jawab gue. Bahkan kalau ada uang istri gue pegang, ya gue nggak mau minta-minta. Itu emang uang dia, gue nggak mau ganggu-ganggu. Cuma dibelanjakan untuk apanya, itu tanggung jawab gue. Jadi fungsi tadi pendidik ya, kalau lo ngedidiknya bener pasti dia belanjanya bener, gitu aja. Itu sih, dan gue rasain memang stigma-stigma orang tentang nikah muda tuh ada sesuatu yang orang achieve dan dia nggak achieve gitu. Jadi bahan pertimbangan, bahan perbandingan buat diri sendiri yang bikin diri lo sendiri tuh malah makin drop. Sebenarnya menurut gue sih nggak usah perlu dibanding-bandingin, menurut gue nggak perlu dibanding-bandingin. Toh kalau mau merit ya merit aja, nggak usah urusan sama lu gitu. Tapi gue bisa bilang ke lo ya, gue bisa bilang ke teman-teman yang mungkin belum merit, menurut gue jangan fokusnya nikah muda sih, jangan sih. Nikahlah saat lu dewasa, nikahlah saat lu mendapat klaim dewasa itu dari orang sekitar lu, karena hidup setelah pernikahan itu hidupnya itu ya setelah resepsi pak. Ya bener-bener setelah resepsi itu hidup lu tuh, bukan saat resepsinya. Orang kan pada fokusnya ke resepsi nih, harus megah, harus luar biasa, ujung-ujungnya nggak akur, kan itu juga sakit ya kayak begitu kan. Gimana perasaan orang tua lu coba kalau kayak gitu? Makanya menurut gua sebaik-baiknya lu merit ya saat lu merasa diri lu dewasa dan divalidasi oleh orang tua lu, orang terdekat lu, calon mertua lu. Nah itu, oh ini cocok nih, udah cukup nih insya Allah dari tutur katanya, dari cara ngomongnya. Karena komunikasi penting ya. Kalau misalkan lu memang udah dirasa dewasa tapi lu nggak bisa komunikasi, percaya gue deh, calon mertua lu pasti juga akan ngerasa lu gimana sih ngeyakinin gue nih gitu. Nah itu yang ini banget ya. Jadi bakal bawa ke mertua itu adalah keadaan dimana lo harus siap dengan hal realistis yang kedepannya minimal lo dapat referensi hidup lo akan seperti apa, dan lo kasih tahu bahwa lo cukup bisa mengayomi gitu, lo cukup bisa untuk melakukan tanggung jawab lo gitu. Nah gitu sih ya. Jadi menurut gua sebaiknya jangan nikah muda, tapi sebaiknya lo nikah dewasa. Nikahlah saat lo dewasa, entah umur lo berapa, tapi lo dirasa dewasa, lo dirasa sanggup mengemban tanggung jawab besar, silahkan meritlah, menikahlah dengan iman gitu, baru tuh kayak begitu. Tapi lo kalau lo nganggur, lo juga kagak ngapa-ngapain, tiba-tiba gue nggak ngapa-ngapain nih, gue merit, lo itu namanya ngegandain masalah ya, ngeduplikasi masalah ya. Kalau bisa menurut gue sebelum mengambil cara hidup yang baru, sebaiknya lo harus dealing dulu sama di hidup lo yang sekarang. Lo tuh ngapain, sumber pendapatan lo dari mana, penafkahannya, cara lo mendidik orang seperti apa ya kan, terus lo sanggup nggak melindungi orang gitu, tanggung jawab apa yang udah lo pernah emban, seperti itu pak ya. Itu ya, jadi gua tidak menyarankan lo nikah muda, tapi gua menyarankan lo nikah dewasa yang divalidasi oleh orang tua, calon mertua, bahkan dari calon pasangan lo sendiri, seperti itu ya. Itu sih, kalau lo mau ada pertanyaan silakan lo tanya di komen, dan kalau lo mau tanya yang lebih personal atau mungkin persiapan merit, hitung-hitungannya, persiapan duitnya, teknisnya seperti apa, bisa DM gua untuk seenggaknya lu punya patokan, lu punya patokan buat, oh gue saat gue merit nih kayak gini nih gitu. Nah seenggaknya gue bisa share ke lu selama 4 tahun gue merit sama istri gue gitu. Dan kalau lu dirasa personal banget, DM gue aja, nanti gue bisa bantu lu lah gitu ya. Itu aja, silakan share ini ke pacar lu mungkin atau ke diri lu, atau ke orang-orang yang suka bilang untuk nikah muda, hijrah. Iman gak cukup.
iman gak cukup menurut gua. Lu juga harus berpikir tentang bagaimana mengalihkan tanggung jawab si pasangan lu ini. Kalau lu laki-laki, bagaimana bagaimana lu mengemban tanggung jawab itu sebagai laki-laki, dan bisa nggak lu menjalankan 3P ya, pendidik, penafkah, pelindung. Itu lu bisa nggak, lu sanggup nggak? Kalau lu sanggup, lu ngaku sanggup, lu tanya sama diri lu, tanggung jawab besar apa yang pernah lu emban selama lu hidup. Nah biasanya itu akan jadi jawaban lu ya, itu akan jadi hal realistis yang jadi pertimbangan buat diri lu bahwa lu sanggup apa enggak. Itu aja, monggo di share aja ke teman-teman. Gue sign out, makasih ya, bye bye.